Oke Lor, jadi alhamdulillah tadi kita sudah ke Padepokan Agung ya, Bang Rudi, Mas Rudi sudah masuk ke sana dan kurang pas rasanya kalau sudah ke Padepokan nggak ziarah ke makam Mas Tarmaji. Dekat ternyata Ya, deket banget. Tinggal jalan kaki ke sebelah aja. Sayang banget kalau nggak datang. Jadi Kemana Mas? itu makamnya di sana. Oh, siap. Kiranya bagus ya. Ini tanah pribadi beliau ini. Wah. Nah, nanti habis ini kita ke rumah Bu Maji, ke rumah istri beliau, kita sowan. Assalamualaikum ya Allah. Makamnya agak spesial juga nih. Ya. Jadi ini terpasang CCTV di sana. Wah, mantap. Nah. Assalamualaikum ya Allah. Haji Tarmadi Budi Harsono bin Suratman, lahir Selasa Wage 6 Februari 1945, wafat Selasa Pahing tanggal 20 bulan 10 2015 7 Muharram. Jadi di bawah kepemimpinan Mas Tarmaji ini Esa Trati berkembang pesat. Ya. Dan beliau ini, Mas Tarmaji ini juga atlet juga dulu. Mantap ya. Dia juara PON juga. Tapi dia atlet seni kalau nggak salah ya. Seni ganda. Jadi sebenarnya sesepuh kita dulu tuh banyak juara-juara juga. Baik itu juara di prestasinya, juara di jawara benar juga ada. Salah satunya Mas Imam Kusupangat tadi. Gimana Mas Bil? Apa yang ingin disampaikan ke Mas Rudi? Ceritain dong Mas. Ceritain sedikit. Ceritain dong. Ya ini Mas ini apa yang dikatakan Mas Denny tadi benar Mas. Di bawah kepemimpinan beliau itu Kang Mas Tarmaji itu dikembangkan sangat pesat sekali dari kalau tidak salah 36 cabang dulu pada saat Mas Imam. Lalu dilanjutkan duetnya Mas Imam dengan Mas Tarmaji itu Mas Imam pada saat itu jadi ketua Dewan Pusat dan Mas Maji sebagai ketua umum. Terus sampai sekarang itu totalnya 300 sekian cabang. Baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi sekarang sudah sampai mancanegara. Lebih tertata ya. Nah, ini makam ini satu-satunya di sini. Ya, ini dilanjutkan sama keluarga beliau. Ini tanah pribadinya Mas Tarmaji. Jadi dulu sempat ramai juga Mas di sini pada saat pemakaman itu. Ada beberapa pihak yang tidak memperbolehkan ini dimakamkan di sini. Tetapi warga sekitar sini mengharapkan Mas Maji itu dimakamkan di sini. Jadi warga sekitar sini malah yang pengen di sini karena apa? Tadi mungkin sudah dibicarakan oleh Mas Denny saat di Makam Harjo. Kalau Mas Maji di sini pasti ekonomi sini tuh naik. Banyak yang berkunjung. Ya, kayak mungkin ini Mas tadi di jalan tadi itu ruko-ruko itu kalau hari Sabtu Minggu Mas itu buka semua. Ada yang jual makan, jual minum, baju, souvenir, esatrate. Bahkan beberapa perguruan lain pun ya banyak yang ziarah ke sini juga. Karena merasa kalau Mas Tarmaji itu sesepuhnya semuanya bukan hanya untuk esatrate. Figur ya, ilmu silat ya. Mas Maji itu salah satu penggagas yang namanya Kampung Pesilat Mas di Madiun. Jadi sebelum adanya Kampung Pesilat dulu, Madiun itu sangat sering terjadi bentrokan antar perguruan. Nah, setelah salah satunya ide dari Mas Tarmaji Budi Harsono, dibuatlah organisasi atau perkumpulan Kampung Pesilat yang digunakan untuk saling berkomunikasi. Sebenarnya ada apa dan bisa nggak ini diselesaikan, dan alhamdulillah sampai setelah itu kira-kira 2012-2013 seingat saya sampai sekarang itu ya walaupun ada gesekan kecil mungkin kecil-kecil tapi ya gesekan besar kayak yang dulu sudah tidak ada di sini. Alhamdulillahnya itu salah satu berkat dari pemikiran beliau. Jadi sesepuh-sesepuh perguruan yang ada di sini itu ya sama Mas Tarmaji dekat semua Mas. Termasuk kemarin ke IKS Mas Denny dengar sendiri. Menganggapnya seperti kakak. Kalau sama Mas Maji itu sudah saya anggap kakak sendiri. Itu ketuanya IKS karena guru besarnya IKS dulu itu
sering ketemu Mas Maji mengajak ketomnya guys itu manggilnya Kak Mas. Jadi beliau sendiri manggilnya Mas Tarmaji juga Mas sampai beliau wafat. Jadi beliaunya open minded ke seluruh perguruan. Dan Mas Tarmaji itu juga dulu salah satu penggagasnya PBIPSI dulu. Itu salah satunya juga Mas Tarmaji. Jadi Bisa itu dikatakan di sini tuh wisata religi. betul. Nah sekarang itu kan lapak-lapak di situ itu kan dibangun oleh Pemkot Mas. Ya. Karena ya beliaunya di Semayangnya di sini. Karena minatnya itu kalau hari Sabtu Minggu itu Mas sesuai data yang pernah saya lihat minimal itu 3 bis, 4 bis. Kadang malah dulu sampai Jember itu ke sini 64 bis. Sekitar 6.000 berapa gitu. Kalau malam suro ramai juga. Kalau malam sore rame banget sini Mas. Katakan. Kalau malam Bahkan sore sampai sangat itu ramai. dilarang masuk. Depan itu sampai dilarang masuk. Karena udah full sini Mas. Full. Polisi pasti penjagaan ketat, Iya. polisi, PT, Tentara. Ya, berarti sampai sana-sana tuh. Ya, terutama daerah Tugu itu Itu dijaga. lapangan full orang pasti Mas. Kalau Suro itu Sini juga full nih. full Mas. Termasuk lapangan yang Lapangan jualan full. banyak. Oh, lapangan tadi tuh. Iya. Ya, samping sini. Jadi selain Suro itu mengumpulkan saudara kita jauh, yang kedua kita yang mengangkat perekonomian daerah sini. Jadi wali kota itu sekarang itu ya karena mungkin UMKM UMKM-nya mau dinaikkan, jadi kita dukung yang penting ditata rapi, tidak ada keributan. Dan itu salah satu cita-citanya beliau Mas Tarmaji, agar Madiun itu kondusif, pencaksilat bisa berkembang, tidak kalah dengan bela diri yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia sudah punya pencaksilat yang asli betul-betul dari Indonesia, tetap konsisten, tetap eksis di Indonesia, itu salah satu cita-cita beliau. Makanya kita bikin adu bebas ya. Ayo dong. Oke, nanti. mengharuskan beliau. Tadi kan Mas Tono juga cerita sendiri, Mas Tarmaji pengennya ada pencaksilat yang profesional. Nah itu dia. Ayo Mas Denny. Kita Nanti- wujudkan. Aku memang dukung banget sih itu. Ya, nanti kita soundingkan ke Kang Mas, insya Allah. Itu tugas sampean Mas. Saya Denny. follow up dulu nanti. Siap. Kalau aku sih sangat seneng ya Nanti bikin event. kalau sewaktu-waktu ada panggilan nanti tak dipanggil ke Madiun. Siap. Siap, sibuk aja nanti. Tapi ya, Ya. ngelesain tugas Nanti beliau. kan Siap. saya bisa bilang mungkin setelah Nanti kan hajatnya Mas masuknya Rudi. di bidang teknik lah. Ya, nanti tinggal bilang Mas Wijang kalau itu bisa diatur. Mungkin itu sedikit Mas. Terus ini Mas Sudah Tarmaji sangat ini jelas. juga meninggalnya dadakan, dalam artian tidak sakit lama juga. Nggak sakit lama juga. Sama kayak Mas Imam ya. Ya, cuman Mas Maji ini sempat pesan ke salah satu orang. Kalau aku itu senangnya ini. Ini kan hari Jawa Mas. Selasa Pahing ini. Mas itu senang dengan hari ini. Dan pada saat itu Mas cerita dari Mas Agus itu dibilangi sama orang yang dibilangi Bapak. Mas Tarmaji maksudnya. Dek, Selasa Pahing Bapak ditunggu. Pada saat sakit itu cuma 2 hari itu 3 hari kalau nggak salah. Nah, ternyata pada saat hari itu juga pagi beliaunya wafat. Sekitar jam 9 pagi. Dan itu pun ya itu tadi saya bilang semua perguruan itu datang semua. Ketua-ketua umumnya. Karena ya cita-cita beliaunya itu mempersatukan pencaksilat. Oke lah kita bersaing di prestasi monggo, tapi secara persaudaraan kekeluargaan ya namanya orang hidup kan pasti ingin rukun itu. Cita-citanya beliau seperti itu. Jadi memang loyalitas beliau untuk Esat Prati itu luar biasa. Bahkan sampai ke Bu Maji pun sampai saat ini loyalitasnya untuk Esat Prati Luar biasa. Mas Denny pun pernah merasakan Mas. sangat Jadi saat pertandingan itu kan ya mungkin pusat sudah mengeluarkan uang cuman kan terbatas kan. Kita pertandingan itu sekali berangkat minimal 300 sampai 450 juta itu pasti keluar. Dan mungkin kekuatan pusat nggak bisa segitu. Mungkin kurangnya 150 atau 100 atau 50 itu. Saya yang sering lobby ke beliaunya, Bu ini adanya uang segini kita butuhnya gini. Ditambahin terus. Mas Wijang sama Bu keluarga Maji. Bu Maji. Kalau Bu Maji all out Mas. Udah kalau nggak ada penginapan tidur di rumah kita semua nanti makan semua sampai berangkat yang ngurusi Bu Maji. Mantap. Itu kalau cuma 1 orang 2 orang nggak masalah Mas. Banyak ya. 50 orang gitu. Makanya kita harus temuin Bu Maji. Iya. Makanya Habis kemarin ini ya, Iya. ya, kemarin kita aku kan bilang nanti Mas Budi wajib ketemu Bu Maji. Siap. Mau tidak mau Bu Maji itu kalau saya Mas ya menganggapnya
kayak ibunya Sahatrate yang masih ada Iya, iya. sekarang. Jadi kalau misalkan pas suro itu pengesahan pasti beliau diundang juga. Misalkan ke Palembang, kemana? Yang sering Palembang itu memang undang Bu Maji. langganan. Ya, karena mau tidak mau beliau adalah istrinya Kang Mas Tarmaji yang mengikhlaskan waktunya beliau itu Mas Tarmaji itu untuk mengurus ini Sahatrate. Jadi selama hidupnya mungkin ketemu Bu Maji itu ya lebih banyak ngurusin Sahatrate daripada ketemu keluarganya. Dan alhamdulillahnya sekarang keluarga beliau pun walaupun Bu Maji itu bukan warga Sahatrate, tapi selalu mensupport apa yang diinginkan organisasi ini, Mas. Yang penting organisasi berjalan dengan lancar dan intinya tidak boleh punah. Contoh gedung baru itu, Mas. Itu tanahnya miliknya Mas Tarmaji pribadi. Tapi kadang masih aja digoreng berita-beritanya. Tanah yang nanti kita ke sana lah nanti. Iya. Itu Punya pribadi itu. itu punya tanahnya milik pribadinya Mas Tarmaji dan tidak berhak untuk anak turunnya memiliki itu. Jadi memang Sahatrate. Jadi Mas Maji pernah bilang kalau nanti kalau Sahatrate geger sudah tak belikan tanah di sana, silakan dibangun lagi. Amazing. Sampai segitunya. Itu kalau tanah itu di harga sekarang ya Berapa miliar? ratusan, Mas. Miliar. Ya. Itu sekitar 7 hektar itu besarnya. Nah, strategis. Berarti padepokan yang baru lebih gede lagi. Lebih besar lagi. Gede Mas. lagi. Lebih besar lagi padepokannya. Kayak 4.000 orang bisa menampung Masuk. di dalam gornya juga. Itu gor itu ruangan itu di belakangnya itu masih ada tanah lagi kosong. Iya. Berarti adu Nah, itu bebasnya di masih- sana ya nanti. Bisa aja itu. Makanya tadi saya usulkan untuk dibangunkan penginapan mungkin buat atlet atau Masih buat bisa. para pengurus. Masih kalau bisa. nggak Masih kuat. bisa. Itu besar di belakang Mas. Selain itu Serbaguna. sekarang kan sudah dibangun beberapa bangunan seperti joglo yang baru, terus belakangnya ada kayak gedung serbaguna besar sekali itu yang bisa menampung 4.000 lah warga untuk pengesahan. Dan tempat itu biasa mengumpulkan para ketua umum. Jadi apa kalau Paguyuban. paguyuban. Ya itu paguyuban. Persilatan semua. Ya. Jadi ketua umum perguruan itu sering kumpul di Ya, sana. dulu kan ketua paguyubannya itu kan Mas Tarmaji. Nah, sekarang ini Mas Tarmaji sudah meninggal, ganti Mas Murjoko. Oh, oke. Masih Sahatrate nih, Kang. Masih karena ide penggagasnya ya salah satunya dari Sahatrate. Ingin kondusif gitu aja. Ini itu. Jadi lebih jelas lagi. Nanti lebih jelasnya mungkin kalau saya Mas Rudi kan saya kan masih lebih muda dari Mas Rudi. Nanti biar dijelaskan langsung oleh Mas Bagus. Titik masalahnya apa? Kalau ada unek-unek tentang Kalau Mas Sahatrate, sampai kalau Mas Rudi pengen ditanyakan, Mas kenapa kok Sahatrate bajunya hitam? Contoh aja ya. Oh, iya, Ya nanti ditanyakan aja. Kenapa? Terus kenapa kok lambangnya hati? Itu tanyakan aja, pasti dijawab. Dan insya Allah ilmuwan Bagus sudah banyak. Ilmunya udah bagus. ya mau tidak mau beliau anaknya. pertanyaannya unek-unek tentang Sahatrate sampaikan aja nggak apa-apa. Oke lah kalau kita kesana aja kali ya. Ya nanti kesini. Oke Lor, jadi kita mau doa dulu, setelah ini kita mau ke tempat Bu Maji ya. Soan sekaligus minta doa juga karena Mas Rudi besok dia langsung pulang. Ya, anak beliau sakit, kita doakan semoga cepat sehat ya dan pulang dengan selamat juga. Walaupun sebentar tapi luar biasa kalau menurutku ya, Mas Rudi ingin datang ke pusat karena kata beliau ya pusat ini kalau di Islam Mekahnya lah. Jadi harus datang ke sini Lor. Oke Lor, ikutin terus videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.